Agus Insinyur Supriantono, pemilik Wahyu Osin Rumah Pastry. Di sini kami manajemen untuk waste food, kita berusaha untuk men-zero waste. Dalam arti kami memproduksi semua produk kita itu hanya sesuai dengan kebutuhan yang pada hari itu, ataupun mungkin estimasi selama seminggu itu akan laku berapa, itu yang akan kita produksi. Memang saya sering lihat juga di beberapa restoran itu makanan yang dibeli itu kan banyak yang mereka langsung dibuang, tidak dimanfaatkan kembali. Ini itu sangat berbahaya. Pertama kan berbahaya dari sisi sampahnya ya, makanan olahan itu tadi itu kalau kita segera diolah kembali, sebenarnya makanan kita itu harus diolah kembali. Kayak banyak juga yang dibuat untuk makan ikan makanan kita. Makanya saya kurang sepakat. Nah, itu akan mempengaruhi lingkungan ya, dari sisi pencemaran itu akan menjadi tidak baik. Itu juga akan berpengaruh ke pemerintahan pribadi. Baiknya memang harus ada perencanaan dan harus ada solusinya ketika makanan itu akan misalnya dilakukan nanti itu bisa dibagikan kembali ke orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya. Sebagai manusia kita kan tidak boleh merusak lingkungan, merusak alam, merusak tatanan. Jadi apapun yang disebabkan manusia itu pasti mengakibatkan kerugian buat orang lain. Sebagai makhluk sosial kita tidak boleh saling mengganggu, mencemari lingkungan. Nggak baik ya buat semua kalangan, terutama warga setempat atau mungkin orang pendatang. Itu menurut aku dari beberapa tempat atau semua tempat pun itu kurang bagus ya. Kayak misal orang lewat terus ada bau yang nggak enak kayak gitu kan, terus mungkin ada beberapa tempat yang terlihat kumuh kayak gitu kan, kayak kurang nyaman ya orang lihatnya kayak gitu sih. Jadi lebih baik itu kalau memang diproduksi massal dan itu izinnya panjang, 3 bulan sebelum expired sudah ditarik, kemudian didonasikan itu agar bisa langsung dikonsumsi habis pada hari itu. Kemudian untuk penanganan yang di tempat kita ada leftover sedikit-sedikit dan bahan baku rumah tangga, itu kita buat sampah secara organik yang di dalamnya ada proses secara natural, bisa ke bawah menjadi tanah, bisa jadi pupuk dan bisa menghasilkan maggot. Itu yang kita lakukan di Wahyu Osin seperti itu. Untuk makanan yang sudah mendekati expired itu tadi ya, dan itu apa yang sudah dijual kembali ya. Memang banyak yang menggunakan itu, dan itu dari sisi biaya itu kalau untuk bisnis itu sangat menguntungkan sekali, dan itu tentu akan mengurangi beban operasional perusahaan. Tapi hendaknya itu juga diberitahukan ya, ada informasi. Satu adalah informasi masa expirednya, dan itu karena di luar negeri pun banyak yang memanfaatkan itu. Banyak sekali orang yang sedang belajar di sana memanfaatkan harga-harga diskon yang ternyata itu sudah mendekati expired. Nah itu, atau dia sudah pernah dipajang ya, di toko-toko pajang, kemudian dijual lagi di toko yang lainnya, sehingga sering ada promo atau diskon ya, untuk harga tertentu terkait dengan makanan tersebut. Nah, manfaat dari perusahaan, setidaknya perusahaan mendapatkan keuntungan 50% dari keuntungan asli. Dan untuk makanan yang didonasikan itu lebih baik karena meminimalisir mubazir dan buang seperti itu. Lapar nih, kira-kira makanan apa ya yang enak dan murah? Coba buka website apa nih? Wah, website apaan nih? Kok banyak makanan yang murah?